Jadi tanggapannya sewaktu pengacara siapa tadi? Bayu, apa yang disampaikan? Jadi cak mana kronologis awal itu? Ya, tadi sebagaimana telah disampaikan oleh saudara Bayu, beliau ini tadi kalau kita lihat penjelasannya adalah korban penipuan ya, yang dilakukan oleh oknum kepala dinas di Muratara dengan inisial HE yang menjanjikan proyek kepada beliau. Bahwa atas janji itu beliau ini disuruh mengurus pemberkasan proyek, kemudian juga ada permintaan sejumlah uang nilainya ratusan juta oleh oknum kepala dinas tersebut dan telah dipenuhi oleh saudara Bayu, ya kan, ke rekening yang bersangkutan dan juga ada juga ke rekening atas inisial IK yang juga PNS di dinas yang bersangkutan. Jadi singkat ceritanya setelah proses proyek itu 2002 ini mulai tender dan segala macamnya dimulai, ternyata beliau tidak mendapat pekerjaan itu. Lantas beliau menanyakan kepada yang bersangkutan, ya kan? Nah, kalaulah pengerjaan proyek itu beliau tidak dapat, maka beliau minta dikembalikan uang yang telah beliau berikan kepada oknum kepala dinas tersebut. Nah, kemudian dilakukanlah pertemuan di salah satu hotel di Lubuk Linggau antara kepala dinas, oknum kepala dinas, Bayu sebagai korban dan pemenang tender. Nah, dalam pertemuan itu kita punya dokumentasi videonya. Yang memenangkan proyek yang sedang dikerjakan saat ini menyatakan bahwa dia tidak punya urusan dengan Bayu. Dia mendapatkan proyek ini telah mengeluarkan uang sedemikian rupa, ya kan? Pertama mengeluarkan uang senilai lebih kurang 500 juta menurut pengakuan dia ke atasannya dinas ini dan tidak disebut siapa itu melalui pengepul. Termasuk dia juga mengeluarkan uang ke WLP, Pokja Lela, semua teknis dia sudah mengeluarkan BPK. Nah, terhadap persoalan itu, persoalan yang kerugian Bayu ini, Bayu minta kembalikan, sang kepala dinas ini menyebut dia menunggu dulu jatah daripada uang di antara pemenang tender. Nah, menurut komunikasi Bayu dengan pemenang tender ini, uang senilai 250 juta itu sudah diberikan kepada kepala dinas, oknum kepala dinas ini. Tetapi lagi-lagi tidak mengembalikan uang dia. Sehingga beliau melakukanlah, sudah merasa betul-betul ditipu ini, tidak ada lagi jalan keluar dan kerugian ratusan juta ini, saudara Bayu melakukan LP ke Polres Muratara tertanggal 13 Oktober 2022. Nah, terhadap perkembangan LP itu, saudara Bayu telah diperiksa, saksi telah diperiksa, bukti-bukti transfer uang yang diterima oleh rekening oknum kepala dinas telah diberikan kepada pihak kepolisian dan informasi dari pihak kepolisian sudah dipanggil dan diperiksa. Nah, Bayu ini terus mendesak supaya proses ini berjalan. Nah, 2 minggu sebelumnya ini pihak dari penyidik mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan untuk mediasi bagaimana penyelesaiannya. Nah, ternyata 2 kali mediasi yang diagendakan oleh pihak Polres Muratara, terlapor ini tidak memenuhi dan tidak datang. Nah, oleh karena itu kami dari kuasa hukum Bayu meminta pihak Polres Musiraus Utara untuk menindaklanjuti LP yang telah disampaikan ini. Nah, dan ini harus segera ada kepastian hukum. Kalau misalnya ini unsur pidananya ada, kami minta dilanjutkan ini persoalan. Ini persoalan tidak main-main, ya kan? Andai kata pun ternyata dalam pengembangan penyidikan tidak ada unsur pidana, kami tidak bisa memaksa. Maka wajib dikeluarkan SP3-nya. Nah, kira-kira itulah dari tanggapan kami dari tim kuasa hukum daripada Bayu Wahyudi ini. Kalau tanggapan dari Pak Bayunya sendiri seperti apa, Pak? Ya, mungkin sama dengan saudara Ajis selaku pengacara saya kan, sudah beberapa kali dipanggil melalui telepon kan dari pihak Polres untuk melakukan konfrontir atau sejenis pertemuan lah
mengenai persoalan tersebut, maka panggilan pertama itu tidak datang dan diagendakan lagi kedua pada hari Jumat belakang. Itu juga tidak datang. Jadi pada waktu itu saya minta pihak Polres Muratara pada waktu itu saya langsung ngobrol sama kandinya kan, minta dipertegas persoalan ini. Kalau memang tidak ada unsur-unsur yang seperti yang disebutkan saudara pengacara tadi, Pidananya tadi ya. Ya kami apa boleh buat kan? Artinya apa? Tujuan saya melapor ke Polres jelas karena saya warga negara saya yang baik kan, karena ada pidana saya laporkan. Nilai Begitu. proyek yang dijanjikan sendiri oleh oknum tersebut Berapa miliar? Kurang lebih 10 miliar. Oh, 10 miliar. Ya. HPS-nya di 9,6 HPS. proyek fisik. Fisik. Itu dana DAK usulan. Karena kan dari awal sudah dijelaskan kan dulu gitu kan, bukan dana itu langsung ada kan, itu proses dari penyiapan lahan, DED dan segala macam, 6 usulan kan. Dari tahun 2020, alhamdulillah 2022 itu diasesi oleh kementerian pada waktu itu. Oh, Jadi proyeknya sendiri baru berjalan itulah 2022 ini. penjelasan dari Bayu Wahyudi 2022. selaku korban. Sebelumnya ada di pasal Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.